Rahayu, saudara-saudara Jiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyari dari JS Collection Kresari Channel Jakarta. Kita berada pada tayangan ke 146. Tema yang saya ambil adalah antara Tosanaji sebagai pusaka sekaligus sebagai alat tempur. Pada kesempatan ini saya akan review 3 pusaka saya, nomor 2090, nomor 6945, dan nomor 4069. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menurut saya cukup banyak. Ada yang WA langsung, ada yang di FB yang mengingatkan, ayo dong upload, udah lama nggak upload. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, semuanya hanya kesibukan seputar Tosanaji saja. Kalau Anda ingin bukti, gampang saja, lihatlah di website saya terakhir, sudah tersaji nomor terakhir 7022, udah tembus lebih dari 7000. Bahkan bersama saya tinggal finishing, setting, foto, ada kira-kira 50 bilah lebih yang sudah dalam rangka siap untuk dimasukkan ke website. Ya rasanya itulah peran, jadi nggak terasa, walaupun ada satu yang lepas, 15 yang masuk. Ada 3 pusaka yang termahar, 20 masuk, makanya jumlahnya menjadi lebih banyak. Di samping itu ada kesibukan lain, saya sekarang menjadi tertarik untuk menjadi meranggi kecil-kecilan, bukan yang berat-berat. Yang kecil-kecilan saya beresin sendiri, yang terkait dengan warangka, pendok, dan lain sebagainya. Bahkan terakhir saya tertarik untuk mencoba menjadi tukang jamas. Saya mulai mencuci, sehingga saya pengen tahu lebih detail, tidak bisa dibilang ya separuh-separuh. Hal-hal yang terkait dengan masalah Tosanaji sekalian aja basah, karena memang sudah saya anggap sebagai peran saya. Namun tanpa mengurangi makna pekerjaan-pekerjaan berat tentang masalah pencucian atau penjamasan sekaligus dunia meranggi, tetap saya refer ke ahlinya. Jadi itu saja kesibukannya, tidak ada yang lain, semua seputar Tosanaji. Itulah yang menghambat punya waktu luang untuk upload video baru. Mohon maaf. Baik, terkait dengan tema 146 ini, sebelumnya pernah saya sampaikan pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, kebanyakan keris adalah pusaka, dan kebanyakan tombak dan pedang adalah bukan pusaka atau alat tempur. Tapi saya menyaksikan banyak kita temukan Tosanaji yang berfungsi sebagai kedua-duanya. Dia sebagai pusaka sekaligus sebagai alat tempur. Terus untuk membedakan itu dengan cara apa? Untuk membedakan Tosanaji yang dia sebagai pusaka dan sebagai alat tempur, ya saya pikir caranya harus memadukan antara pendekatan rasa dengan pendekatan nalar. Itu harus dikombinasikan. Mari kita mulai aja review pusaka nomor 2090, pusaka lama. Ini pusaka Bali dengan rangka yang menurut saya handle juga otentik. Saya tidak rubah dari dulu hingga sekarang. Bagi yang nggak jelas dari tayangan ini nanti silahkan melihat websitenya, nomor 2090. Kerisnya adalah keris Kolomisani. Kalau dilihat dari cacagori di bawah ini adalah bekas kinata
ada yang di bagian kembang kacang, juga ada di bagian wadidang. Dan di sini ada titik cacah gori kira-kira 6. Saya membayangkan betapa indahnya keris ini dulunya. Dengan gambar keris Kolomisani, dapur keris Kolomisani dengan pamorwo sutah yang seperti ini, dimana juga sempat dimuliakan. Menurut saya inilah gambaran semacam suatu ini adalah merupakan sesuatu pusaka. Jadi dari gambaran Kinatah serta keindahannya, kalau dari sisi besarnya dan panjangnya, ini panjangnya 45,5 cm, bahkan saya pernah ketemu keris Bali yang sampai 65 cm. Itu menggambarkan bahwa keris Bali tidak hanya sebagai pusaka, namun dia juga sebagai alat tempur. Kalau kita refer sedikit tentang masalah Mojopahit, Mojopahit memang sangat terkait erat dengan Bali, dimana kalau terjadi sesuatu perubahan kekuatan pengaruh agama Islam, banyak di antara orang-orang Mojopahit pindah ke Bali. Kalau kita lihat tentang runut tentang gambaran ego keeraan, kita sama-sama tahu Singosari kerisnya besar-besar, berubah ke Mojopahit jadi kecil-kecil, kemudian ke Pajang jadi besar, kemudian Senopaten jadi kecil, Sultan Agung jadi besar, kemudian setelah dipisah jadi PB dan HB, PB yang besar seperti Singosari, HB seperti yang ada di Mojopahit. Tapi kenapa orang yang Mojopahit pindah ke Bali tidak berpikir bahwa tetap mempertahankan gayanya Triani yang kecil-kecil? Mungkin dia karena sudah faktanya dia menjadi satu kaum yang harus pergi dari daerahnya, dan tentunya nuansa juga peperangan, otomatis kebiasaan dia mempusakakan sebuah pusaka. Ya kali itu dia berpikir bagaimana dia membuat suatu pusaka yang sekaligus, karena dalam satu masa dia dikejar-kejar, dia juga sebagai suatu alat untuk jaga diri. Makanya secara pemahaman rasa dan nalar menjadi sangat yakin keris Bali adalah salah satu keris yang menurut saya dia sebagai pusaka juga sekaligus alat tempur. Mari kita review ke yang kedua. Yang kedua kita masuk ke tombak. Kalau kita lihat tombak ini uniknya tombak ini adalah panjang wilahnya 24 cm iras, dan besinya hampir sama 22 cm. Mungkin kita buka aja biar kelihatan. Dia sebesar itu besinya. Tombaknya nggak terlalu besar-besar amat dan lebarnya cuma 1,7, tapi ketebalannya itu hampir 2 cm dengan gambaran ujung panatesnya khas PB. Saya melihat inilah yang saya sebut sebagai tombak Brojokuno. Sebagai keindahan gambaran daripada tombak ini, saya merasakan ini adalah suatu tombak pusaka. Namun dari sisi nalar, sebuah tombak yang tidak terlalu besar-besar amat, ketika panjangnya besi hampir sama dengan panjang bilah dan sebesar ini, sangat mungkin tujuannya adalah untuk ditancapkan pandalandian yang sangat kokoh. Ya, ini juga berfungsi sebagai alat tempur. Dindingannya lebih tek-tek, berarti komposisi bajanya lebih banyak. Jadi ceritanya pada tahun 1740 itu geger percinan dimulai dari sisi Batavia. Banyak orang-orang Tionghoa yang dibunuh oleh VOC dan rumahnya juga dibakar. Kebanyakan dari mereka pindah ke Jawa Tengah. Akhirnya di daerah Solo saat itu, pada era itu eranya PB2,
kaum Tionghoa bersekutu dengan Mataram melawan yang namanya VOC, yang disebut dengan saat itu adalah Geger Pecinan. Makanya nggak heran kalau Anda melihat tentang keris-keris Kartosuro. Keris Kartosuro itu kombinasi tentang bajanya lebih banyak daripada besi, sehingga maaf, kita sering untuk menemukan suatu keris Kartosuro itu tidak terlalu indah, tapi kokoh kekarnya ada, tapi tidak terlalu indah. Tapi tetap saja di dunia ini ada seorang yang punya kelebihan tinggi, maestro. Ya, ini seorang Brojogono. Walaupun komposisinya dibuat baja lebih banyak daripada besinya, kalau masuk keris bikinannya dia, pamornya juga indah-indah. Jadi paling tidak ada suatu gambaran sejarah yang mendasari kenapa banyak timbul-timbul Tosanaji yang tidak hanya sebagai pusaka, tapi juga sebagai yang kita sebut dengan yang namanya alat tempur. Satu lagi, kita lihat dengan gambaran seperti ini seperti kayak khasnya model-model keris Mageti. Saya melihatnya keris Mageti 1. Namun keris ini adalah keris nomor 4069, silahkan cek. Panjang wilayahnya cuma 33. Tapi kalau Anda lihat panjang besinya dan besar ini bisa sampai 8. Saya melihat untuk keris dengan panjang 33, dengan panjang besi yang cukup besar dan cukup panjang 8 cm, hampir 9. Ini merupakan semacam suatu kekuatan yang kuat. Jadi menurut saya akan menjadi sangat mungkin pusaka ini yang memang dipakai untuk sebagai pusaka, tapi kalau kondisi terdesak dicarikan semacam landian untuk ditancapkan sebagai sesuatu ujung seperti kayak mata tombak. Nah, ketika kita bicara tentang Mageti 1, itu kan era-era, dan ini tebalnya hampir 1 cm, berarti dia tebal banget. Jadi kalau kita bicara masalah Mageti 1, kan inline dengan era-era HB3. Dan HB3 Anda pasti akan ingat terkait dengan masalah Perang Jawa, yaitu perangnya Pangeran Diponegoro melawan VOC. Bahkan di mana Mageti 1 menjadi empu kepalanya Pangeran Diponegoro. Sehingga banyak sekali keris-keris dengan suatu komponen baja, Anda akan tidak pernah menemukan suatu keris kayak Tuban yang nyaring ting-ting sekali. Jadi ada banyak keris, tidak hanya sebagai suatu fungsi yang namanya pusaka, tapi juga sebagai semacam suatu alat tempur. Selalu ada di suatu era-era yang memang ada pertempurannya. Jadi ada suatu alasan. Jadi bagaimana membuat sesuatu bilah Tosanaji yang tidak hanya dipakai sebagai suatu pusaka dan sebagai alat tempur. Itulah temuan-temuan saya, interseksi. Bukan berarti semua keris adalah pusaka dan semua tombak dan pedang kebanyakan bukan pusaka, bukan seperti itu. Namun ada yang berfungsi sebagai kedua-duanya. Saya tertarik untuk menambah waktu ini untuk penjelasan tadi. Kalau Anda tanya metode penjelasan nalar itu dengan apa? Ya observasi tadi. Kenapa bilahnya segini, kenapa besinya segede ini, dan lain sebagainya, setebal ini, nggak terlalu lebar-lebar amat. Ya nggak ada lain. Kemudian tintingannya lebih banyak komponen bajanya. Itu adalah semacam penjelasan pendekatan nalar, yaitu dengan observasi yang detail. Di situ kita belajar tentang eksoteri. Namun kalau penjelasan rasa, menurut saya adalah isoteri. Ya sering juga saya kemukakan. Pusaka itu, Tosanaji itu, tolong jangan hanya sekedar dilihat, namun bacalah maknanya. Dan Tosanaji itu jangan hanya sekedar dianalisa, tapi tolong dirasa. Karena bermain Tosanaji itu benar-benar merupakan satu permainan rasa. Namun di sini pertanyaan yang besar, rasa.
Kita merasakan sesuatu itu bisa dari otak, bisa dari hati atau kolbu ini. Nah, pertanyaannya, kita sekarang ini merasa itu dengan otak atau dengan hati? Kalau di sini ada kesenangan, kalau di sini ada kebahagiaan. Itu juga kita bilang suatu rasa. Nah, permainan rasa ini saya harap ya hampir mirip, tapi sangat beda. Bagi saya, otak sehebat-hebatnya rasa di otak itu sangat tidak permanen. Karena otak adalah bagian daripada tubuh fisik yang tidak bisa diandalkan dalam waktu jangka panjang. Sementara kalbu atau hati, itu harusnya yang kita andalkan, rasanya dari hati. Namun kalau mau merasakan dari hati sini, kalau hati belum terbuka, ya mana bisa kita merasakan. Agar hati kita terbuka, buanglah penutupnya. Apa penutup hati itu? Ego negatif kita. Selama manusia masih banyak kemarahan, kesombongan, iri dengki, kekhawatiran, kecemasan, dan lain semuanya, hati tidak akan pernah berfungsi. Jadi kalau sudah seperti itu, hati tertutup, Anda merasa, hanya otaklah yang merasakannya. Saya tidak mengatakan bahwa otak itu tidak berfungsi, namun mari kita coba memulai. Ibarat perusahaan menjadikan hati sebagai presidirnya yang mengambil suatu keputusan. Otak sangat kita butuhkan, tapi selevel GM-nya. Dia memikirkan semacam satu langkah strategik perusahaan agar bisa berhasil dengan baik atas keputusan dari presidirnya si hati tadi. Tetap kita membutuhkan tubuh fisik kita ini sebagai staf pelaksananya. Ya sayangnya pendidikan dalam kehidupan kita selama ini puluhan tahun kita selalu mendahulukan otak sebagai presiden direkturnya. Untuk ini waktu yang tepat buat kita untuk merubahnya. Mumpung besok bulan puasa. Mari kita jalankan dengan hati yang lapang dan terbuka. Puasa itu kan esensinya menahan hawa nafsu. Ya hawa nafsu ya ego negatif tadi. Makanya ketika berpuasa ya maaf, jangan suka marah-marah. Melihat teman kita ngerokok, kita berpuasa, oh kamu itu gak tahu orang puasa, kamu ngerokok depan dan sebagainya. Loh, kalau yang namanya puasa itu esensinya menahan hawa nafsu, lah ada orang merokok depan kita kok kita marah-marahin. Lah marah itu kan soal ego, berarti menurut saya gak berhasil puasanya. Puasa warung untuk menjalankan kehidupan peran dia, menafkahi keluarganya, warung buka, ditutup, diobrak-abrik dan lain sebagainya. Atas dasar ego negatif seperti itu tidak akan ada gunanya Anda menjalankan semacam ibadah Anda. Jadi jangan marah-marah. Untuk itu izinkan atas nama pribadi dan atas nama JS Collection, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Maaf lahir dan batin. Mari kita sama-sama bersama mengikhlaskan dan memasrahkan ibadah kita. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Demikianlah tayangan kali ini, semoga bermanfaat dan teruslah belajar Tosanaji, bukan untuk menjadikan kita sebagai seorang ahli, namun untuk menambah rasa cinta kita pada Tosanaji. Dengan tumbuhnya rasa cinta, kita memiliki, diharapkan ada suatu tingkah laku kita bisa berubah karena mendapatkan semacam pengaruh dari filosofi yang adiluhung dari Tosanaji tadi.
membuat ego kita juga akan turun. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dalam kehidupan di mana kita punya waktu yang terbatas ini, kita tetap terlahir di Nusantara, layak punya peran untuk mengangkat langitnya. Kalaupun hanya sebatas mampu untuk mengangkat langit budayanya, sub Tosanaji, lakukanlah. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun. Tombak Brojogono. Kecil, tebal, pesi panjang dan besar. Rasanya melihat secara rasa ini adalah suatu pusaka, tapi sekaligus secara nalar saya menganggap ini sebagai alat tempur. Nuwun.